Domenico Cimarosa adalah seorang anak laki-laki yang lahir di sebuah kota Aversa, Italia pada tahun 1749. Domenico Cimarosa lahir di sebuah keluarga yang sederhana. Papanya adalah seorang tukang batu. Namun, papa dan mama dari Cimarosa percaya bahwa pendidikan itu adalah sangatlah penting. Sehingga mereka pindah ke sebuah kota Napoli di Italia, berharap bahwa Cimarosa akan mengalami pendidikan yang lebih baik. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah seseorang. Tidak lama setelah pindah ke Napoli, papa dari Cimarosa mengalami kecelakaan pekerjaan, sehingga meninggal pada saat Cimarosa baru berusia 7 tahun. Akhirnya, Cimarosa dititipkan dan dibesarkan di sebuah biara. Di dalam biara ini, Cimarosa bertemu dengan Pastor Polcano, seorang organis. Dan ternyata Pastor Polcano sangat terkagum-kagum dengan Cimarosa dan kemudian mendidiknya dengan kasih, mengajarkan dia tentang musik. Tuhan memberikan pertolongan kepada Cimarosa melalui Pastor Polcano. Karena melalui tangan Pastor Polcano, Cimarosa mendapatkan beasiswa di sebuah sekolah musik yang sangat baik, Santa Maria di Lorato, selama 11 tahun. Di usia 23 tahun, Cimarosa menciptakan opera pertamanya yang berjudul La Stravaganza del Conte, seorang bangsawan yang aneh. Karya ini adalah karya opera komika yang penuh dengan jenaka dan penuh dengan imajinasi. Dan karya ini tentu langsung diterima oleh banyak orang. Karya-karya Cimarosa semakin terkenal. Dia diundang ke Florence, ke Roma, dan dia terkenal di seluruh Italia. Dan kini dia mulai menciptakan banyak karya-karya lagu, baik dari lagu gereja, mass, oratorio, kantata, hingga lagu-lagu opera yang serius dan opera-opera komika. Cimarosa semakin terkenal. Ia kini diundang oleh Ratu Catherine di Rusia dan bahkan tinggal di sana selama 4 tahun untuk menciptakan musik-musik untuk istana. Setelah itu, Cimarosa pindah ke Wina atas undangan Kaisar Leopold II. Dan di sana ia menciptakan karyanya yang paling besar, yaitu Il Matrimonio Segreto, pernikahan rahasia. Dan ini disebut sebagai opera komik yang terbaik sepanjang masa. Ketika Cimarosa kembali kepada Napoli, kehidupannya tidak menjadi mudah karena ia sempat dipenjara dan bahkan sempat dijatuhi hukuman mati karena perbedaan pandangan politiknya. Tetapi karena Cimarosa ini adalah seorang yang baik hati dan banyak orang sangat mengagumi kebaikan hatinya Cimarosa, sehingga banyak orang memohon kepada negara supaya Cimarosa jangan dijatuhi hukuman mati. Dan akhirnya permintaan ini dikabulkan dan Cimarosa tidak dijatuhi hukuman mati, tetapi dia harus meninggalkan kota Napoli. Dan Cimarosa terus berkarya, terus menciptakan musik-musik yang begitu indah hingga ia meninggal di Venesia. Anak-anak, kehidupan Cimarosa adalah sebuah bukti bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja dengan background apapun. Seorang anak kecil, seorang anak tukang batu yang tidak punya papa, yang tidak punya apapun untuk digantungkan, yang tidak punya apapun untuk dibanggakan. Tapi Tuhan bisa pakai seorang anak kecil
untuk dipakai, untuk dititipkan nyanyian-nyanyian Tuhan melalui hatinya dan dibagikan kepada banyak orang di tengah dunia dan di sepanjang masa. Si Marosa boleh meninggal tetapi karyanya tetap hidup. Anak-anak pun juga bisa dipakai Tuhan melalui apa yang sedang anak-anak kerjakan hari ini, melalui latihan di rumah, melalui kesabaran yang dibentuk, melalui kerajinan dan kesetiaan kita di dalam berlatih bermain piano. Biarlah nama Tuhan boleh terus dipermuliakan melalui permainan kita. Soli Deo Gloria.